Ini lagi satu statement yang bikin negara-negara Eropah kaget, guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini di atas kebijakan urus tadbir kewangan Jokowi, di mana ini menyebabkan 5 bank di Amerika Syarikat bankrupt. Adakah ini bisa terjadi, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis. Dan kepada kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan di atas kebijakan urus tadbir kewangan Jokowi, di mana membuatkan 5 bank di Amerika Syarikat bankrupt. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai 5 bank bankrupt di Amerika Syarikat disebabkan Jokowi. Kebijakan keuangan Jokowi membuat 5 bank Amerika bangkrut. Jokowi siap gantikan Joe Biden pimpin dunia. Dari 2 hari, 3 hari yang lalu, hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps, Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Oleh sebab itu kita hati-hati. Kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai level masing-masing. Perbaikan kinerja IHSG terdorong oleh peningkatan indeks saham sektoral. Sektor industri dasar mengalami pemulihan indeks saham terbesar sejak penurunan tajam di 24 Maret 2020 yang lalu. Momentum pertumbuhan yang positif ini tentu harus terus kita jaga. Kita harus tetap hati-hati, tidak boleh lengah, dan kita tetap harus disiplin. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga KRIS QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, kini kekayaan Indonesia sedang berada di puncaknya. Bank Indonesia berhasil singkirkan 5 bank Amerika sekaligus dalam gugusan internasional. Keuangan Amerika bangkrut, sedangkan keuangan Indonesia berada pada puncak kejayaan. Manuver Indonesia untuk taklukan Indonesia memang tidak ada lawan. Indonesia membutuhkan Amerika runtuh untuk menjadi negara maju. Dan saat ini, negara pendikte itu sudah berguguran dari segi keuangan. Situasi ini sulit dikendalikan oleh Amerika. Mereka memang tidak akan menjadi negara gagal. Namun, kini saatnya negara berkembang seperti Indonesia bisa bangkit dan menjunjung tinggi ekonominya. Aduh. Untung saja Jokowi telah siapkan strategi canggih untuk menghadapi jatuhnya keuangan Amerika Serikat. Dan tak lama lagi, Amerika akan hancur dan Indonesia sudah punya fondasi tersendiri bersama dengan China, Rusia, dan negara sehati lainnya. Cerdas dan cerdik, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan telah meminta para pelaku di industri sistem pembayaran dalam negeri untuk mandiri dalam menerbitkan kartu kredit, khususnya kartu kredit pemerintah.
Jokowi meminta itu supaya keamanan sistem pembayaran Indonesia dapat terjaga. Namun, selain keamanan, tergantungnya Indonesia selama ini terhadap prinsipal kartu kredit asing juga menguras pundi-pundi dolar di tanah air. Berdasarkan data neraca pembayaran Indonesia yang terakhir dirilis Bank Indonesia pada Februari 2023, dari sisi transaksi finansial memang masih membekukan defisit sebesar 8,91 miliar dolar Amerika Serikat untuk keseluruhan tahun lalu. Sementara dari data CNBC Indonesia terungkap, setidaknya bank-bank menyediakan biaya sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya terhadap provider internasional seperti Visa dan Mastercard, supaya layanan kartu kredit bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Besaran biaya ini pun sesuai perkiraan Bank Indonesia, terutama karena perbankan domestik harus menyetor biaya itu untuk mendapatkan layanan seperti spesifikasi data, sistem keamanan, hingga sistem lainnya. Untuk penyelesaian transaksinya, BI pun berencana menerbitkan kartu kredit domestik pada April mendatang. Layanan itu akan menjadi sistem yang mengurus seluruh transaksi masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit, sehingga tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya dari prinsipal internasional. Sebetulnya, penyiapan kartu kredit domestik ini sudah sejak lama dilakukan. Namun, sejak diterbitkannya Terbang Pembayaran Nasional atau GPR Indonesia pada 2019 lalu, pemerintah mendapat berbagai tekanan dari pihak asing untuk merealisasikannya. Salah satu tekanan itu datang dari pemerintah Amerika Serikat karena kehilangan fee yang cukup banyak saat diterbitkannya GMP. Disebutkan pemerosotan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri. Dengan adanya aturan ini, Visa dan Mastercard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran. Mereka harus menggandeng partner lokal. Sebelumnya, Visa dan Mastercard bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia tetapi di Singapura. Dengan begitu, GPN diprediksi akan menekan laba Mastercard dan Visa, terutama dari fee kartu kredit yang keuntungannya besar Indonesia. GPN inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah Amerika Serikat di bawah komando Presiden Donald Trump waktu itu untuk mengkaji ulang produk-produk ekspor Indonesia ke negara tersebut yang masuk GSP. Evaluasi pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia terkait hambatan di sektor asuransi GPN. Proses adalah titik balik kemandirian Indonesia dengan penggunaan kartu kredit domestik. Beban biaya layanan yang harus disetor perbankan domestik ke prinsipal kartu kredit asing itu bisa menekan neraca pembayaran. Sedangkan dari sisi pengeluaran cadangan devisa Indonesia juga bisa dihemat jika memanfaatkan kartu kredit domestik sebagai pengganti Visa dan Mastercard. Sehingga kalau bicara dampak makro, salah satu hal positif ialah cadangan devisa itu tidak perlu lagi dikeluarkan untuk pembayaran jasa penggunaan kartu kredit Visa dan Mastercard tersebut. Sahabat bagi-bagi, pemerintah telah berusaha supaya Indonesia lebih maju. Maka sebagai bangsa kita harus menghargai dan mendukung kerja keras pemerintah yang berusaha memajukan Indonesia, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Pada baru-baru ini, nilai pertukaran mata wang rupiah di Indonesia dikatakan meningkat. Dan di sebalik daripada kenaikan nilai mata wang rupiah, pertukaran nilai mata wang rupiah ini meningkat di Indonesia, di mana dia meninggalkan implikasi yang sangat-sangat negatif terhadap dolar di Amerika Syarikat. Ekoran daripada kenaikan pertukaran nilai mata wang rupiah di Indonesia, di mana
Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah melakukan satu prinsip di atas pengurusan kewangan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Pada sebelum ini, semua masyarakat di Indonesia jika ingin pergi ke Amerika Syarikat, mereka mestilah memohon kad visa ataupun kartu visa melalui daripada bank-bank di Amerika Syarikat, dan selepas itu barulah boleh digunakan untuk pergi ke Amerika Syarikat. Dan selepas daripada itu, di mana Indonesia tidak lagi melakukan untuk memohon di bank Amerika Syarikat untuk memohon kad kartu. Sebaliknya, di mana Indonesia telah melancarkan satu strategi, iaitu memohon kad visa ataupun kartu visa hanyalah menggunakan bank-bank di Indonesia sendiri, dan apabila Bank Indonesia mengeluarkan kad visa ataupun Mastercard visa daripada bank-bank di Indonesia, di mana selepas itu masyarakat Indonesia boleh menggunakan kad itu tanpa berurusan dengan bank-bank di Amerika Syarikat, dan kad itu boleh digunakan semasa berada di Amerika Syarikat. Di mana tindakan daripada ataupun strategi yang dilancarkan oleh Jokowi ini menyebabkan ada beberapa bank-bank di Amerika Syarikat dikatakan mendapat implikasi yang sangat-sangat teruk koran daripada strategi yang dilancarkan oleh Jokowi, iaitu melakukan di mana masyarakat Indonesia boleh memohon kad visa ataupun kartu Mastercard visa di Bank Indonesia sendiri tanpa melibatkan bank-bank di Amerika Syarikat. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Inilah tindakan strategi yang dilancarkan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi sendiri. Mantap guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.